Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ada beberapa yang sering terjadi ketika kita berpuasa. Satu di antaranya, kadang ada orang bingung bagaimana hukum menelan air liur ketika berpuasa. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh ataukah tidak boleh? Ketika kita boleh menelan air liur, maka air liur apakah semuanya boleh ditelan? Lalu ketika tidak boleh, bagaimana hukum puasanya seseorang? Nah, yang pertama kita perlu tahu bahwa sesungguhnya hukum menelan air liur adalah perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Ini merupakan rukhsah, keringanan ketika berpuasa. Bayangin, seandainya air liur itu tidak boleh ditelan ketika berpuasa, bagaimana susahnya bagi orang yang berpuasa. Tetapi Allah Maha Rahman Maha Rahim memberikan kemudahan ketika berpuasa. Lalu pertanyaannya, jadi pertama, boleh menelan air liur. Pertanyaannya, apakah semua air liur itu boleh untuk ditelan? Oh, jawabannya adalah tidak semua air liur boleh untuk ditelan ketika berpuasa. Lalu apa saja syarat air liur yang boleh ditelan ketika berpuasa? Satu, syarat air liur yang boleh ditelan adalah yang pertama, an takuna tahiratan. Air liur itu hendaknya dia suci. Apa maksudnya hendaknya dia suci? Tidak boleh menelan air liur yang bercampur dengan darah, dengan najis ataupun yang lainnya. Ketika berpuasa tidak menutup kemungkinan ini gigi atau gusi kita itu berdarah. Lalu bagaimana, apakah boleh menelan air liur yang bercampur dengan darah? Tidak boleh. Yang boleh itu harus dia air liur itu suci. Ini yang pertama. Maka ketika dia ada air liur yang notabene-nya bercampur sama najis, bercampur sama darah, tidak boleh untuk ditelan. Ada orang bilang, pertama kali saya nggak tahu bercampur sama darah, lalu saya telanlah air liur itu. Ketika pertama kali bercampur sama air darah, menelannya pertama kali itu tidak apa-apa. Nah, bagi yang kedua kali, ketiga kalinya itu tidak boleh. Yang kedua, antakuna safiyatan. Air liur yang kedua hukumnya boleh ditelan apabila air liur itu bersih, jernih. Apa maksudnya? Tidak bercampur sama makanan. Kita tahu biasanya pertama kali awal-awal puasa itu makan sahur itu enak-enak. Ada makan sahur pakai daging dan lain sebagainya, pakai ayam dan lain sebagainya. Ketika ada misalnya air liur yang nyampur sama rarit, daging di sini, coba telan air liur itu. Air liur itu ditelan itu kayak bukan menelan air liur, tapi kayak menelan rarit. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh untuk ditelan. Kenapa? Tidak suci, tidak jernih. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya air liur boleh untuk ditelan adalah air liur itu tidak keluar dari bagian bibir ini. Kalau sudah keluar, kemudian dimasukkan lagi, tidak boleh untuk ditelan. Nah, berikutnya hendaknya air liur yang keluar itu adalah bukan air liur dari dalam sini, tetapi dari bagian mulut kita, bukan dari dalam sini. Apa bedanya dan dari mana kita ketahui bahwa itu air liur dari dalam, air liur dari bagian sini? Kalau yang keluarnya dari sini biasanya jernih dan baunya tidak bau-bau amat. Tapi kalau air liur yang keluarnya dari dalam sini warnanya kadang kekuning-kuningan. Yang kedua, baunya sangat menyengat dan tidak enak. Mana contohnya? Ada orang tidur di siang bolong. Saking enaknya tidur, dia ngebikin pulau. Di mana? Di tempat bantalnya.
Nah, biasanya kuning tuh warnanya. Harumnya juga beda. Itu air liur keluar bukan dari dalam sini tetapi dari dalam sini. Maka itu tidak boleh untuk ditelan. Nah, berikutnya air liur yang syarat yang terakhir baru boleh ditelan air liur itu adalah hendaknya air liur kita sendiri, bukan air liur orang lain. Bagaimana maksudnya? Bukan maksudnya ayo ente buka mulut saya ini cek, enggak. Tapi maksudnya adalah mungkin nih ada orang baru pertama kali ketemu sama suaminya, atau suaminya mungkin mau pergi merantau jauh. Nah, ketika berangkat, dia berangkatnya di siang Ramadan, diciumlah istrinya. Nah, air liur bercampur sama liur istri suaminya tidak boleh ditelan langsung. Akan tetapi hendaknya air liur tersebut diambil air kumur-kumur dulu, baru setelah itu silakan ditelan berikutnya. Nah, inilah beberapa catatan-catatan penting bagaimana dan seperti apa air liur yang boleh ditelan dan tidak boleh ditelan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.